Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tiki Hidayatullah NIM 202101091. Akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum 2013. Apa yang dinamakan konsep dasar kurikulum? Yaitu suatu konsep yang perkembangannya sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Konsep dasar kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang punya variasi yang sesuai aliran dan teori pendidikan yang dianut. Tujuannya ialah untuk mengembangkan suatu ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami kurikulum tersebut sudah melalui proses-prosesnya, yaitu melalui bidang studi keperpustakaan dan berbagai kegiatan percobaan dan penelitian. Maka dari hasil proses tersebut bisa menimbulkan atau menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Kemudian kurikulum 2013 ialah kurikulum berbasis kompetensi yang sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat menjadi KTSP. Acuan dan prinsip penyusunan kurikulum 2013 mengacu pada Pasal 36 UUD nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat siswa, keberagaman potensi daerah dan lingkungan, dan lain sebagainya. Baik, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh presentasi berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Siti Sobiha, NIM 202101010052. Di sini saya selaku presentator kedua. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen analisis kurikulum 2013. Dalam kurikulum terdapat yang namanya otonomi kurikulum. Otonomi ini memiliki arti sebagai struktur atau komponen yang selalu menjadi kajian dalam kurikulum. Otonomi kurikulum ini mempunyai 4 komponen, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Komponen kurikulum yang dimaksud dalam hal ini adalah bagian atau unsur yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terkait. Otonomi kurikulum ini memiliki ruang lingkup yang membahas tentang aspek-aspek atau komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum. Di antaranya, 1. Komponen tujuan, yang kedua adalah komponen isi atau materi, yang ketiga adalah komponen strategi pembelajaran, yang terakhir adalah komponen evaluasi. Kurikulum juga memiliki model konsep pembelajaran yang sangat mewarnai pendekatan yang diambil dalam pengembangan kurikulum. Hakikatnya, pada peranan kurikulum ini dalam pendidikan merupakan satu komponen yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya adalah implementasi kurikulum 2013 di sekolah dan madrasah. Implementasi adalah proses menerapkan rencana kurikulum dalam bentuk pembelajaran yang melibatkan interaksi siswa dengan guru dalam konteks lingkungan sekolah, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, selain itu guru harus melakukan beberapa hal untuk mengimplementasikan kurikulum. Yang pertama, merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. Nah, di sini implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Nah, yang kedua adalah mengorganisasikan pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengorganisasikan pembelajaran secara efektif. Yang ketiga adalah memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. Di sini implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Nah, dalam hal ini, guru bebas untuk memilih berbagai pendekatan. Nah, yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi dan karakter. Nah, pembelajaran dalam menyukseskan
Implementasi kurikulum 2013 merupakan keseluruhan proses belajar, pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik yang direncanakan. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Sylvie Wulandari yang akan membahas tentang karakteristik pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah maupun di madrasah. Nah, jadi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di dalam kurikulum 2013 menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan karakteristik peserta didik yang diinginkan. Nah, hal ini didasarkan pada cakupan materi yang cukup luas, yaitu meliputi pengajaran Al-Quran, keimanan, akhlak, kemudian bimbingan ibadah atau fikih, serta sejarah dan kebudayaan dalam Islam. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang kurikulum sekolah menyebutkan bahwa karakteristik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti diantaranya yaitu mata pelajaran yang dikembangkan dari materi pokok pendidikan agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian fikih, dan sejarah peradaban Islam. Dari segi muatan pendidikan menjadi satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran lainnya dalam pengembangan moral dan kepribadian peserta didik. Secara umum didasarkan pada dua sumber pokok ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, juga melalui metode ijtihad, lebih menekankan pada aspek afektif, yaitu aspek yang bersangkut paut dengan sikap mental, yaitu kemudian perasaan dan kesadaran siswa. Nah, hasil belajar dalam aspek ini diperoleh melalui proses internalisasi, yaitu suatu proses ke arah pertumbuhan batiniah atau rohaniyah pada siswa, dan melalui lebih menekankan pada aspek psikomotorik atau ranah yang berkaitan dengan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang atau murid menerima pengalaman belajar tertentu yang mempunyai tujuan akhir, yaitu membentuk akhlak peserta didik yang mulia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.